buat lo nih yang lagi rebahan di kasur sambil nonton video ini, gue mau nyoba untuk naruh pemikiran nih. Apa sih yang sebenarnya udah lo lakuin untuk mencari passion? Dan kira-kira gimana ya hasilnya? Nah, lo bisa coba jawab ya pertanyaan itu. Sering banget gue ngedenger orang-orang yang nyari terus passionnya, tapi kadang banyak dari mereka yang bilang gak nemu-nemu gitu. Yang pada akhirnya banyak juga nih dari mereka yang akhirnya bingung gitu. Dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya yang gue lakuin ini bener gak sih? Gue tuh punya passion gak sih? Gitu. Nah sebenarnya ada pandangan gue yang cukup menarik tentang passion. Terkadang sebenarnya ya, nyari passion tuh gak cukup gitu buat nemuin apa yang kita suka. Seringkali, atau bahkan seharusnya, ya kita juga perlu berusaha buat mengembangkan passion kita. Jadi bukan cuma dicari, tapi juga dikembangin gitu. Maksudnya gimana tuh? Well, makanya sekarang coba lo istirahatin badan dan pikiran lo. Ya, lo tonton video ini dulu, lo relax aja dan dengerin soal jawaban gue tentang pertanyaan tadi di video kali ini. So, lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. So, gue abis baca nih penelitian dan artikel-artikel yang ngebahas tentang passion. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Carol Dweck dan Gregory Walton. Riset yang mereka lakuin itu menarik ya. Mereka tuh menyatakan bahwa sebenarnya kepercayaan kita terhadap sesuatu itu bisa ngaruh ke keberhasilan atau kegagalan kita dalam ngembangin hal-hal yang kita suka. Dalam konteks ini ya tentu dalam hal menemukan passion. Jadi sebenarnya ajakan atau suruhan buat mencari passion ya, dalam tanda kutip nyari ini, itu seringkali sebenarnya punya makna yang tersembunyi gitu. Kayak tergantung mindset kita. Salah satu makna tersembunyinya adalah passion tuh dianggap kayak harta karun gitu. Hidup kita seakan-akan akan selalu dipenuhi kebahagiaan, gak pernah susah gitu kan. Kalau udah menemukan passion, ada yang mikir kayak gitu. Padahal sebenarnya realitanya gak kayak gitu juga gitu. Passion kalau udah dicari, lo udah nemu, gak kayak gitu juga gitu. Passion tuh bukan kayak harta karun yang kalau udah kita temuin ya udah gitu. Semua bisa jadi lebih indah. Kalau udah ketemu, ya nggak semua juga bisa jadi lebih indah gitu. Belum tentu juga. Karena gini, meski kita udah tahu hal yang kita suka, passion juga adalah gabungan dari berbagai macam hal yang muncul, yang perlu dikembangkan seiring berjalannya waktu, dan butuh diusahakan juga. Maksudnya gimana? Ya kadang gini kan, banyak orang yang bilang, ini kayaknya bukan passion gue deh. Terus udah aja pergi gitu, tanpa usaha terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini berhubungan sama yang namanya pola pikir, gitu ya, mindset gitu. Dalam hal ini fixed mindset atau pola pikir di mana lo tuh ngerasa bahwa setiap orang itu punya passion yang tetap dan udah ada dan tinggal ditemuin gitu. Bukan suatu hal yang harus lo perjuangkan, bukan suatu hal yang berkembang gitu seiring berjalannya waktu. Menariknya ini juga ditemukan di hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan fixed mindset bakal cenderung lebih mudah buat ninggalin sesuatu pas mereka dihadapkan dengan tantangan. Nah di hal yang kita passionate juga kayak gitu. Pasti akan ada tantangan, pasti bakal ada masalah yang bakal lo temui yang perlu lo lalui. Nah ini terjadi sebaliknya di orang yang punya growth mindset. Growth mindset ini kebalikan dari fixed mindset. Orang yang punya growth mindset itu mereka menganggap bahwa passion adalah suatu hal yang bisa dikembangkan dan basically adalah sebuah proses. Nah mindset inilah yang ngebantu sebenarnya orang-orang dengan growth mindset buat menghadapi tantangan dalam menemukan dan membangun passion mereka. Dan ini juga yang bikin orang dengan growth mindset lebih persisten dan ya cenderung lebih mungkin buat menemukan passion mereka karena mereka nggak berhenti untuk nyari, nggak berhenti untuk berjuang gitu. Nah setelah lo tahu hal-hal ini kira-kira apa yang bisa lo lakuin? Well, yang pertama ya lo bisa mulai dengan pelan-pelan ngembangin growth mindset. 1% udah banyak banget ngebahas tentang growth mindset. Kita juga punya kelas online-nya tentang ini dan kita sempat ngebahas ini di beberapa video sebelumnya. Yang kedua adalah tetap cari passion lo. Nggak apa-apa kalau lo mencari passion sebenarnya, gak ada yang salah. Yang sekiranya cocok dan sesuai gitu. Tapi jadikan hal ini sebagai momen buat lo mengeksplor berbagai macam pilihan yang ada. Jadi belajarlah buat kebuka sama segala sesuatu yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, selain itu ya, jangan lupa juga buat ngembangin passion lo juga. Investasikan waktu dan energi lo buat ngelakuin ini. Supaya nanti ketika lo menemukan hal-hal yang lo suka, meskipun itu bukan passion ya, dan ketika lo dihadapkan dengan tantangan, lo bisa menghadapi itu tantangan yang muncul. Coba minimalisir buat bilang, ini kayaknya bukan passion gue. Kalau misalnya lo belum berusaha untuk ngelakuin sesuatu dalam menghadapi tantangan gitu. Di hal yang mungkin lo sukai itu. Tapi Van, gimana caranya biar passion gue bisa jadi karir? Terus mungkin lo yang nonton ini dilema gitu, karena pengen ngembangin passion tapi terikat gitu sama perjalanan karir.
Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Masalah soal passion atau karir sebenarnya adalah suatu masalah yang cukup tricky buat dibahas. Karena balik lagi, kita jarang banget gitu. Atau bahkan bisa dibilang hampir gak pernah lah. Ketika di sekolah, ya belajar tentang ini ya. Belajar tentang milih passion, milih karir gitu. Jarang banget gitu kan kita belajar itu. Pengalaman gue sih gitu ya. Nggak tahu sekarang gitu. Mungkin teman-teman udah banyak nih yang dapat fasilitas kayak gitu. Tapi biasanya kalau dulu pas zaman gue, ketika gue SMP, gue SMA ya, paling ya ini cuma jadi selingan aja gitu ketika jam BK. Paling cuman ya setengah jam atau sejam seminggu gitu. Nah karena kita dari dulu memang jarang atau bahkan dikit banget belajarnya, jadi ya sebenarnya wajar banget kalau misalnya lo sekarang merasa belum paham tentang gimana cara mencari dan mengembangkan passion. Bahkan mungkin ya kita justru sekarang tuh butuh gitu sudut pandang orang lain yang mungkin lebih expert, mungkin lebih banyak pengalaman, yang mungkin lebih objektif juga buat ngasih pemahaman. Nah makanya that's why ya, dalam waktu dekat ini 1% tuh bakal nyelenggarain webinar yang judulnya adalah bekerja karena passion atau uang. Nah, ini bakal diadain di hari Minggu 20 Desember 2020. Webinar ini bakalan dibawain sama gue, Evan, dan juga sama Mahari, salah satu mentor terbaiknya 1%. Mahari ini keren banget ya, dia udah jadi founder salah satu komunitas yang menurut gue oke banget. Dan dia juga nonenya Kepulauan Seribu, gitu. Jadi lo bakal dapet banyak banget insight dari Mahari. Mahari juga temen angkatan gue yang kayak temen baik gue dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya dimana gue juga banyak belajar tuh dari Mahari gitu. Nah, di webinar ini lo bakal belajar soal pemahaman karir dan passion dengan lebih mendalam. Dan lo juga bisa belajar ya, bakal belajar tentang tahu gimana caranya buat menemukan passion, gimana caranya buat ngembangin pekerjaan lo saat ini menjadi passion lo juga. Dan gak cuman itu, lo juga bakal dapat beberapa benefit lain. Contohnya misal tes psikologi dan juga worksheet. Di tes psikologi lo bakal dapat gambaran tentang lo tuh kayak gimana sekarang ya secara psikologis, dan gimana caranya supaya lo bisa menemukan passion yang cocok. Sementara itu, kalau worksheet-nya sendiri, itu bakal ngebantu lo buat mengatasi masalah gitu. Jadi lo bakal dapet tugasnya tuh worksheet, di mana lo bakal nanti ngerjain tuh tugasnya, supaya bisa mengatasi permasalahan yang timbul antara passion dan mungkin karir gitu. Nah, setelah webinar selesai, lo juga bakal tergabung di grup komunitas Telegram, buat diskusi lanjutan tentang topik webinarnya selama 3 hari berturut-turut, sama pembicara, sama mentor, dan para peserta lain juga. Nah, buat lo yang nonton video ini, 1% sebenarnya punya promo spesial, buat lo yang pengen ikut. Dengan lo ikut satu webinar, lo bisa dapet 125.000 tuh harganya satu. Tapi lo juga bisa beli paket bundling dengan webinar 1% yang lain dengan harga 175.000 gitu. So, kalau misalnya lo tertarik, ya silakan ya. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, kunjungi langsung 1%.net, klik katalog webinarnya, atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Nah, kayak gitu ya. Terakhir sih, gue harap video ini bisa ngebantu lo ya, dalam menemukan dan mengembangkan passion lo. Dan semoga video ini bisa ngebuat lo belajar dan berkembang, seenggaknya 1% setiap harinya. Ingat ya, 1 video sebelum tidur buat mencapai hidup seutuhnya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di webinar nanti. Oke? Thanks.